Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik saudara-saudara yang saat ini ada bersama dengan saya maupun saudara-saudara semua yang menyaksikan tayangan video ini di tempat saudara masing-masing berada. Hari ini oleh kemurahan Tuhan kita bisa merayakan hari Pantekosta atau hari Pentakosta, di mana mungkin di gereja saudara atau saudara pribadi di rumah mengambil waktu untuk berdoa pribadi atau kita berdoa berkelompok
Hari-hari ini memang tidak semua gereja bisa melakukan doa ketuangan Roh Kudus atau doa pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Tetapi saya percaya kalau saudara bisa melakukannya, gereja di tempat saudara bisa melakukannya, itu adalah satu berkat besar yang saudara boleh terima. Sore hari ini atau hari ini saya akan sampaikan firman tentang kesatuan yang menghadirkan kehadiran Allah. Kesatuan yang menghadirkan kehadiran Allah. Sama-sama kita membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, banyak dari kita atau umumnya orang Kristen belum mengerti dan belum mengetahui apa yang dimaksud dengan hari Pentakosta atau hari Pantekosta, yaitu hari Pantekosta adalah 50 hari setelah hari raya Paskah, atau bisa juga disebut dengan hari raya 7 minggu. Nah, saudara, artinya apa? Bahwa ada 40 hari pelayanan Yesus di dunia ini setelah kebangkitan Yesus. Dan setelah itu Yesus kembali ke surga. Dan selama 10 hari murid-murid Yesus serta orang-orang yang percaya kepada Yesus menunggu pencurahan Roh Kudus. Mereka dengan bertekun, mereka dengan sabar menanti kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka. Dan ternyata karena ketekunan, karena pengabdian mereka, maka murid-murid Tuhan, orang-orang percaya, mereka mengalami kuasa kepenuhan Roh Kudus. Saudara, ada hal yang menarik, dan tidak hanya menarik, tapi hal ini luar biasa. Di dalam ayat yang pertama dari kitab yang Para Rasul yang kita baca barusan, di mana ayat 1 berkata demikian, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah menentukan tempat untuk bersatu di dalam doa. Kecintaan mereka kepada Tuhan membawa mereka sendiri untuk berinisiatif bersekutu kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saudara, perhatikan, di dalam roh dan kebenaran, Yohanes berkata di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24 berkata demikian, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, perhatikan kata roh dan kebenaran. Yang pertama, roh kita harus berinteraksi dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada satu kerinduan. Kalau mau menyembah Tuhan tidak punya kerinduan, maka apa yang dirasakan? Kekeringan.
maka apa yang dirasakan? Kehampaan. Ya. Kalau kita mau bertemu Tuhan tapi tidak punya dasar rindu ketemu Tuhan, maka itu tadi yang kita rasakan. Yang kedua adalah kebenaran. Banyak orang setelah berbuat dosa, dia berani datang beribadah kepada Tuhan, dia berani menyembah Tuhan, dia berani melayani Tuhan, tapi dia tidak membereskan dulu kehidupannya untuk menyembah kepada Tuhan. Merasa bahwa yang penting sesama manusia tidak tahu, Tuhan tahu, dan aku pasti diampuni sama Tuhan. Tidak cukup sampai di situ, tapi harus ada kesadaran hati, kesadaran diri sendiri bahwa menghadap kepada Tuhan harus ada pemberesan lebih dulu. Dia harus sadar, apakah aku datang kepada Tuhan, hidup saya sudah benar atau belum. Nah, ini yang harus menjadi PR bagi setiap orang percaya. Harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kembali di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dikatakan bahwa semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dalam terjemahan Alkitab King James Version dalam bahasa Inggris itu ditulis demikian: "And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place." Artinya apa? Di situ dikatakan ada one accord. Artinya murid-murid Tuhan itu seia sekata. Murid-murid Tuhan, orang-orang percaya yang berkumpul di loteng Yerusalem, mereka itu sepakat di dalam menyembah kepada Tuhan. Saudara, kalau kita di dalam komunitas gereja, di dalam kita punya persekutuan, lalu kita ingin mengadakan penyembahan, kita ingin mengadakan persekutuan, tetapi di dalamnya ternyata tidak punya kesatuan roh, tidak punya kesepakatan, maka percumalah persekutuan itu diadakan. Di antara keanggotaan persekutuan masih menyimpan akar pahit. Di dalam keanggotaan persekutuan masih menyimpan dengki, masih menyimpan iri hati, kecemburuan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dikatakan bahwa menyembah Tuhan tidak di dalam roh dan kebenaran. Karena di dalam masing-masing orang-orang itu sendiri tidak punya kesatuan hati. Tuhan tidak menyukai hal yang demikian. Saudara-saudara, kesepakatan inilah yang merupakan kunci Allah itu mau hadir. Ya, bahkan gak cuman kehadiran Allah, ada mujizat yang dihadirkan Tuhan di tengah-tengah orang yang bersekutu, karena ada apa? Ada satu roh. Saudara, di dalam melakukan pekerjaan, teamwork, kalau tidak bisa bekerja sama karena ketidakcocokan satu dengan yang lain, pekerjaan itu tidak akan berjalan dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau pekerjaan itu dalam satu tim, ada kesatuan, ada saling mendukung, maka pekerjaan itu biarpun berat akan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, saudara, di dalam Filipi 2, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai yang kelima, saya akan bacakan. Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Perikopnya tertulis nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Saya akan bacakan buat saudara. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama
daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, Rasul Paulus di dalam surat Filipi ini memberikan nasihat agar setiap orang percaya, setiap orang Kristen selalu bersatu dan mau merendahkan diri seperti Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak menghendaki dalam tubuh jemaat Tuhan itu ada yang merasa lebih hebat satu dengan yang lain. Tuhan tidak mau. Bila ditemukan keadaan seperti ini di dalam gereja Tuhan, maka bisa ditebak keadaan ini tidak akan menjadi penghambat kuasa Tuhan itu bekerja. Kenapa? Karena masih merasa bahwa aku lebih hebat dari yang lain. Tuhan sangat membenci orang yang memiliki kesombongan. Tuhan sangat membenci orang yang merasa diri lebih hebat dari yang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pahamilah bahwa kalau mau merasakan kehadiran Allah, kalau mau merasakan jamahan kuasa Tuhan, maka harus dipelihara itu persatuan di dalam tubuh jemaat Kristus. Saudara, hari ini kita bisa merayakan hari Pentakosta. Tuhan mau di dalam jemaat Tuhan ada kesatuan roh. Tuhan mau di dalam jemaat Tuhan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi menganggap orang lain lebih daripada diri sendiri. Saya percaya saudara, setiap kita, saudara yang di rumah yang sedang menyaksikan tayangan video ini, saya yakin kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saudara, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman. Tolong kami, setiap kami masing-masing pribadi, supaya kami dapat menjaga hati kami, pribadi kami, pikiran kami, sehingga di dalam setiap doa-doa, di dalam setiap penyembahan kami tidak dihalangi oleh keadaan diri kami sendiri. Dosa kami, keakuan kami, di dalam nama Tuhan Yesus itu dipatahkan ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengiring Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang berlaku buat hidup kami pribadi lepas pribadi. Hamba yakin dan percaya hari ini setiap kami yang menyaksikan video ini, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.